Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang intervensi gizi untuk obesitas pada anak. Oke, nama saya Lutfianti Diana Muludia, biasa dipanggil Diana ya, tadi sudah dijelaskan singkat oleh Bu Hanida. Nah, kita mulai dari prevalensi, berapa banyak sih obesitas yang terjadi pada anak. Nah, data pada WHO pada tahun 2016 itu banyak sekali ya, 340 juta global ya, anak dan remaja berusia 5-19 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Pada tahun 2019, ternyata ada 39 juta anak di bawah usia 5 tahun juga mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Dan hampir setengah dari anak-anak di bawah 5 tahun yang kelebihan berat badan atau obesitas pada tahun 2019 itu tinggal di Asia. Nah, Indonesia juga masuk Asia ya. Apalagi 2 tahun terakhir ini kita pandemi, anak-anak PJJ, pelajaran jarak jauh, dia tidak bisa beraktivitas fisik di luar, tidak bersekolah di sekolah ya, tidak jalan-jalan, tidak kemana-mana. Dia sekolah di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Nah, itu mengalami peningkatan pastinya. Nah, tapi saya belum dapat data nih yang pastinya waktu pandemi 2 tahun ini obesitas naik jadi berapa pada anak. Tapi kebanyakan pasien saya yang datang ke poliklinik dengan obesitas itu begitu. Jadi pasien ya Mbak ini 2 tahun nggak keluar rumah, nggak kemana-mana, di rumah aja, jajan di rumah aja, Zoom di sekolah, Zoom di rumah. Nah itu dia ngapa-ngapain, jajan, main gadget. Nah itu udah banyak kayak gitu. Dulu sih 2 tahun yang lalu dia bagus badannya, status gizinya baik. Tapi setelah pandemi, sekolah di rumah, nah itu berat badannya nambah naik drastis. Nah itu tapi saya belum dapat data pastinya 2020, 2021, 2022 ini berapa kenaikan. Nah ini data dari Riskesdas tahun 2018 itu 8% balita yang mengalami kegemukan. Nah, komorbidnya kalau anak dengan obesitas itu diikuti dengan peningkatan prevalensi komorbid seperti tekanan darahnya naik, aterosklerosis, kemudian ada hipertrofi ventrikel kiri, sumbatan jalan napas saat tidur. Jadi dia ngorok, obstructive sleep apnea, ada asma, ada sindrom polikistik ovarium, kemudian dia juga bisa insulin resisten yang bisa jadi DM tipe 2, kemudian ada fatty liver, abnormal kadar lipid darah atau dislipidemia, kemudian sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik itu kumpulan ya dari tekanan darahnya tinggi, ada DM-nya, ada dislipidnya. Nah, itu dia karena obesitasnya. Kemudian ada gangguan emosional dan perilaku, depresi. Jadi biasanya anak dengan yang obesitas, berbadan gemuk itu suka dibully di sekolah. Kemudian juga dia mengalami defisiensi mikronutrien, zat besi, zinc, dan lain sebagainya. Nah, ada apa sih? Kenapa sih terjadi obesitas? Karena yang aku suka edukasi ke orang tua karena dia nggak seimbang. Jadi antara yang masuk sama yang keluar dia nggak seimbang. Antara asupan energi dan keluaran energi yang dia harus terbakar, energinya dia nggak ada. Sehingga terjadi kelebihan energi yang selalu disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Jadi dia makannya banyak, dia makannya yang makanan tinggi kalori, ya jajanan yang digoreng, kemudian fast food, minuman manis, tapi dia yang selama pandemi ini terjadi, dia kurang aktivitas fisiknya. Terjadi sedentary lifestyle, jadi dia tidur rebahan, bawa remote, nonton TV, main gadget. Setelah dia sekolah Zoom, dia nonton gadget. Jadinya kelebihan asupan energinya dia nggak kebakar ya, jadinya tersimpan dalam bentuk cadangan. Nah, etiologi obesitas itu karakteristiknya ada dua. Menurut buku dari IDAI, ada dua, obesitas idiopatik atau obesitas primer dari karena penyebab asupan yang berlebih, dan juga ada obesitas endogen karena hormonal, ada karena defek kongenital. Nah, ini kurang dari 10 kasus. Kalau idiopatik ini kasusnya lebih banyak. Jadi emang karena asupan yang berlebih, aktivitas yang kurang, kemudian perawakannya cenderung tinggi, kemudian didapatkan riwayat obesitas pada keluarga, jadi satu keluarga asupannya nggak bagus, asupannya berlebih, jadi anaknya jadi ngikut. Nah,
seperti itu. Kemudian tidak ada retardensi mental, kemudian usia tulang normal dan pemeriksaan umum fisiknya normal. Nah, kalau obesitas yang endogen yang karena hormonal dan sindrom dan lain sebagainya, biasanya kalau ada sindrom Down atau ada penyakit lain, misalnya dengan akrontopasial karena dia memang tulangnya dia tidak bisa tinggi, dia asupannya banyak. Nah, biasanya dia dengan perawakan pendek, kurang lebih 10% dari kasus total, umumnya tidak didapatkan riwayat obesitas pada keluarga, kemudian fungsi mentalnya sering retardasi, dan usia tulangnya rambat ya, dan terdapat pemeriksaan yang tidak normal. Nah, dari asuhan gizinya kita melihatnya dari mana? Yang pertama kita lihat dari antropometrinya. Nah, kalau untuk dewasa kan kita melihat IMT, kemudian kita bandingkan. Maksudnya kalau dewasa di atas 18 tahun, usia IMT normalnya 18,5 sampai 23,5 atau 25,5. Di atas dari itu dia maksudnya obesitas atau overweight. Nah, sedangkan kalau anak-anak atau usia di bawah 18 tahun, kita lihat dulu. Kalau misalnya dia usianya dari lahir dan sampai usia 5 tahun, kita lihat di kurvanya. Kurvanya sesuai dengan usia. Di atas persentil 2 sampai 3, dia masuknya di overweight. Sedangkan di atas persentil 3, jika kita lihat IMT-nya menurut usia, nah itu dia masuk di obesitas. Kalau di atas 5 tahun, untuk anak-anak di atas 5 tahun hingga 18 sampai 18 tahun, nah kita lihat nih di kurva CDC. Kurva CDC kalau misalnya dia, kurva CDC yang IMT menurut usia ya, di antara persentil 90 sampai 95, dia masuknya di overweight. Sedangkan jika IMT menurut usianya di atas persentil 95, jadi di atas kurva paling atas, nah ini dia masuk di obesitas. Biasanya saya akan tunjukkan kepada orang tua pasien, nah posisi IMT menurut usia anaknya ada di mana, dan kita targetnya ada di mana, seperti itu ya. Nah, tanda gejalanya apa sih? Pasti udah kelihatan ya untuk anak dengan obesitas, dia itu gemoy-gemoy lucu gitu. Dari wajahnya membulat, pipi tembam, kemudian dagunya rangkap, kemudian dadanya agak membusung, payudaranya membesar, lelaki atau perempuan kadang ada wheezing atau suara mengi. Kemudian jika dia ada asma, perutnya pasti dia perut buncit, dinding perut yang berlipat-lipat, kadang disertai dengan mungkin hepatomegali, nyeri abdomen atau fatty liver, kemudian di matanya ada kecenderungan dia ada kelemahan saraf atau pembekakan saraf, kemudian lehernya terlihat relatif pendek, jadi dilihat kayak nggak punya leher gitu ya. Kemudian kadang juga ada yang hipertrofi tonsil, ada goiter, kulitnya. Nah, ini ciri khas untuk anak yang obesitas yang berat badannya udah terlalu berlebih, terus kemudian dia ada insulin resisten, dia ada akantosis nigrikan. Jadi kadang di tengkuk atau di lutut, di siku itu ada akantosis nigrikan, kehitaman pada kulit. Jadi resikonya resisten insulin. Kemudian di muka kadang ada jerawat berlebihan, iritasi, dan inflamasi. Nah, genitalia dia stadium tandanya bisa terganggu. Misalnya dia belum mens atau dan lain sebagainya. Kemudian kalau anak laki-laki cenderung kalau dia kegemukan dari kecil, dia mengalami mikropenis. Jadi banyak pasien juga yang dirujuk ke dietitian untuk pola makannya karena dia mikropenis. Jadi dia pengen sunat, pengen hitam, tapi karena dia mikropenis tidak bisa dihitam, jadi dia harus menurunkan berat badan terlebih dahulu. Nah, untuk tanda-tanda bikemia, dia dari kolesterolnya, trigliseridnya, kemudian total dari kolesterol LDL, HDL, gula darah puasa, gula darah sewaktu, HbA1c, urin kreatinin, kemudian SpUT, SGPT, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat apakah dia ada gangguan di biokimia, ada dislipidemia, atau ada yang lainnya. Jadi kita bisa deteksi lebih awal. Kemudian pada saat riwayat personal, apa saja yang harus kita anamnesa, apa saja yang harus kita ketahui? Biasanya ditanya, dia gemuknya atau berat badannya berlebih dari kapan? Oh, dia dari 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu waktu saat pandemi misalnya. Oh, dia dari kecil. Emang dari lahirnya udah gemuk. Emang lahirnya sudah besar seperti itu. Kemudian riwayat tumbuh kembangnya, pola makannya bagaimana. Kemudian aktivitas fisiknya.
selama ini dia melakukan apa saja, kalau di rumah beraktivitas apa. Oh, dia cuma ke sekolah, terus sampai rumah dia tiduran, nggak kemana-mana. Oh, ada juga yang dia main kok, main sama temannya, pergi gitu. Atau oh enggak, dia di rumah aja, karena dia ada beberapa pasien juga yang dia mobilitasnya memang eh, tidak bisa seini ya, jadi terbatas mobilitasnya. Mungkin karena ada juga pasien yang karena penyakit misalnya lupus atau SLE, dia tidak bisa keluar rumah dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa modifikasi perilakunya, modifikasi aktivitas fisik yang bisa dilakukan yang sesuai dengan kemampuan pasien. Kemudian riwayat penyakitnya, dia ada penyakit apa? Oh enggak kok, dia udah masih cuman berat badannya aja yang berlebih. Oh ada, ternyata asam uratnya tinggi, ternyata dia tekanan darahnya tinggi. Kemudian ada nggak dari keluarga itu yang sama penyakitnya dengan pasien? Nah itu juga perlu kita tanyakan. Ternyata, oh iya ada yang uh, ayahnya gemuk, kakeknya gemuk, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa bantu untuk modifikasi perilaku untuk intervensi. Nah, tata laksananya ini sesuai dari Dr. Prof. Damayanti ya. Tujuan tata laksana gizi lebih dan obesitas pada anak harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Penurunan berat badan mencapai 20% di atas berat badan ideal, serta pola makan dan aktivitas fisik yang sehat dapat diterapkan jangka panjang untuk mempertahankan berat badan tetapi tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Jadi perbedaannya dari intervensi gizi pada anak dan dewasa, kalau dewasa kita langsung turunkan, kita langsung restriksi kalorinya dari kebutuhannya. Sedangkan untuk anak-anak kita tetap memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan, tetapi penurunan berat badan ditargetkan di atas 20% di atas berat badan ideal. Yang pertama, kebutuhan diberikan sesuai dengan RDA atau Requirement Dietary Allowance. Jadi kita harus tahu berat badannya, tinggi badannya, usianya. Jadi nanti kita plot di kurva, kemudian kita tahu berat badan idealnya, kita tahu heat age-nya, karena kebutuhan energi RDA adalah kebutuhan energi sesuai dengan heat age dikali dengan berat badan ideal. Kemudian pola makan yang teratur, gizi seimbang, tinggi serat. Aktivitas fisik yang cukup, modifikasi perilaku, lingkungan yang mendukung, dan terapi intensif jika diperlukan. Nah, ini kebutuhan energi. Ini dengan usia tahun ini adalah heat age ya, jadi tinggi badannya pada pasien ini di usia berapa? 0 sampai 6 bulan itu 120 kalori per kilogram berat badan ideal. 6 sampai 12 bulan 110 kilokalori per kilogram berat badan ideal. 1 sampai 3 tahun 100 kalori per kilogram berat badan ideal per hari. 4 sampai 6 tahun itu 90 kalori per kilogram berat badan ideal. 7 sampai 9 tahun 80. Nah, pada usia 10 sampai 12 tahun dipisahkan dengan kategori jenis kelamin. Untuk laki-laki 60 sampai 70, perempuan 50 sampai 60. Untuk 12 sampai 18 tahun 50 sampai 60, perempuan 40 sampai 50. Target penurunan berat badan adalah 20% di atas berat badan ideal. Nah, tapi ini kalau anak ini ciri khasnya adalah dia usianya tidak seperti usia dewasa ya. Jadi dia ada beberapa kategori yang tidak bisa disamaratakan. Usia 0 sampai 3 tahun tidak perlu dilakukan pengurangan kalori, cukup mempertahankan berat badan dengan mengembalikan pola makan yang benar sesuai dengan usianya. Jadi targetnya pokoknya dalam sebulan ini tidak boleh naik berat badannya. Jadi kita pertahankan berat badan saat ini dengan pemberian kebutuhan sesuai kebutuhan. Jadi kan kalau anak kan masih tumbuh tinggi, nah jadi kita pengennya waktu dia tumbuh tinggi kan berat badan idealnya juga naik. Nah, postur tubuhnya pun akan mengikuti. Kemudian usia 4 sampai 6 tahun diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam keterpaksaan, misalnya ada gangguan pernafasan, susah bergerak, dapat dilakukan pengurangan kalori 200 sampai 300 kalori dari asupan sehari-hari. Tapi pada intinya kita memberikan kebutuhan sesuai dengan RDA. Kemudian pada usia 7 sampai 18 tahun dilakukan pengurangan kalori sebanyak 300 sampai 500 kalori dari asupan sehari
Jadi kita anamnesa, kita hitung asupannya, kita estimasikan asupannya, kita kurangi 300 sampai 500 kalori dengan target penurunan berat badan sebesar 1 sampai 2 kg per bulan. Kemudian berapa yang bisa kita berikan? Jadi kan energinya sudah sesuai dengan RDA. Proteinnya bisa kita berikan lebih tinggi. Protein bisa 15 sampai 20% dari total kebutuhan. Kemudian lemak 25 sampai 30% dari total kebutuhan. Karbohidrat 50 sampai 60%. Kemudian vitamin, mineral, cairan sesuai AKG dan serat pada usia di atas 2 tahun diberikan rumusnya adalah usianya berapa ditambah 5 gram per hari. Misalnya usianya 3 tahun, berarti 3 tahun ditambah 5, jadi 8 gram sehari. Kemudian susu tetap diberikan, boleh diberikan dengan susu rendah lemak. Kemudian kita juga mengedukasi dengan membatasi garam, gula, lemak yang berlebihan. Jadi Kemenkes sudah mengeluarkan pola makan untuk anak obesitas dengan panduan piring makan atau isi piringku, tapi ini dimodifikasi berbeda dengan isi piringku untuk anak sehat. Jadi kita sebutnya adalah piring model T. Jadi dia seperti huruf T, jadi separuh piring. Jadi satu piring separuhnya adalah sayur dan buah. Ya, jadi porsi sayur dan buah lebih banyak. Kemudian di separuhnya lagi, separuh piring, seperempatnya adalah makanan pokok dengan karbohidrat kompleks. Kemudian separuhnya lagi adalah sumber protein, protein hewani dan protein nabati. Kacang-kacangan, ikan, jamur, ayam, dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang perlu diedukasi gizi? Jadi, kita tanyakan dulu waktu edukasi dan konseling, kita tanyakan, bisa ya untuk menurunkan berat badan, kita motivasi anak untuk bisa menurunkan berat badan sesuai dengan target yang disepakati. Jadi kita tunjukkan tadi yang kurva CDC ataupun kurva WHO yang menentukan IMT menurut usia. Jadi targetnya kita kemana? Dengan target berat badan penurunan di atas 20% dari berat badan ideal. Kemudian jika kita mengetahui anamnesa nih, oh ternyata dia sukanya minuman yang botol, teh botol, atau minum es teh manis setiap hari, es krim dan lain sebagainya. Jadi nanti itu sudah enggak ya. Jadi nanti minum manis sudah enggak ya. Jadi biar nanti berat badannya bisa turun, tidak bisa sehat. Nah, makanan, minuman manis sudah tidak. Kemudian nanti cara pengolahannya juga dimodifikasi, sudah tidak digoreng lagi. Kemudian yang bersantan kental juga sudah tidak dikonsumsi lagi. Kemudian menambah porsi makanan yang tinggi serat seperti yang di isi piringku tadi. Mungkin dengan mengganti berasnya menjadi beras merah atau menambah porsi sayur. Jadi misalnya sayurnya dari setengah mangkok jadi 1 mangkok. Kemudian selinganya yang biasa dia makan, yang biasa dikonsumsi, nanti diganti buah ya. Seperti itu. Buah apa yang mau, buah apa yang disuka, nanti kita edukasi kembali. Kemudian menambah aktivitas fisik yang di rumah yang bisa dilakukan apa? Nanti bisa nggak sehari jalan keliling kompleks mungkin setengah jam aja. Jadi tapi harus rutin ya, setiap hari setengah sampai 1 jam melakukan aktivitas fisik boleh. Jadi harus ada pendekatan ke orang tua, apa yang bisa dilakukan. Kemudian orang tua bisa nggak mendampingi. Jadi lingkungan, faktor lingkungan pun juga menentukan ya. Jadi harus misalnya ada anak yang lagi diet nih, satu keluarga juga harus diet seperti itu. Jadi kalau sudah diet, anaknya sudah diet, sudah nggak makan ini, nggak makan itu, udah menahan diri untuk nggak jajan, ternyata ada saudaranya, ada keluarganya yang pulang bawa martabak, pastinya dietnya tidak akan berhasil. Jadi lingkungan, faktor keluarga itu juga menentukan. Ini contoh untuk menu diet rendah kalori, jadi masih sesuai dengan gizi seimbang, ada makanan pokok, ada lauk hewani, lauk nabati, ada sayur tapi porsinya diperbanyak, buah, kemudian pemilihan minyak, pemilihan lemak, pemilihan buah juga berpengaruh. Hati-hati dengan buah yang cenderung manis, jadi kita buah yang tinggi serat, apel, pir, jambu merah, kemudian pepaya dan lain sebagainya. Dan boleh minum susu skim ya atau yang low fat.
Nah, ini beberapa penelitian faktor probiotik. Jadi pemberian faktor probiotik kepada pasien obesitas ternyata hasilnya bagus ya, dengan pemberian beberapa penelitian dengan probiotik untuk anak dengan obesitas dapat menurunkan berat badan, karena pada pasien dengan obesitas itu terjadi disbiosis. Makanya diberikan probiotik agar probiotiknya hasil disbiosis di ususnya menjadi normal dan tidak terjadi disbiosis. Ini beberapa penelitian efek dari Lactobacillus cassis strain atau Lactobacillus dari Shirota strain yang diberikan untuk anak dengan obesitas dapat menurunkan berat badan. Dan juga untuk prevensi dan treatment of obesitas. Nah, ini juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan dengan pemberian prebiotik IMT-nya turun, kemudian insulin resistannya turun, kemudian dengan berat badan dan lemak yang menurun gitu ya. Jadi bisa menjadi salah satu pertimbangan pemberian probiotik untuk anak dengan obesitas dapat menurunkan berat badan. Kemudian setelah asupannya kita kurangin, aktivitas fisiknya kita tambah. Jadi cadangan lemak yang tadi tersimpan bisa dibakar menjadi energi. Aktivitas fisik yang bagaimana untuk anak-anak? Jadi pada penelitian ini dari Bapak Ilyas yang menyatakan bahwa latihan fisik yang diberikan pada anak disesuaikan dengan tingkat perkembangan motorik, kemampuan fisik, dan usianya. Pada anak berusia 6-12 tahun atau usia sekolah, lebih tepat untuk memulai latihan fisik dengan keterampilan otot, seperti sepeda, naik sepeda, berenang, menari, karate, senam, sepak bola, dan basket. Sedangkan anak di atas 10 tahun lebih menyukai olahraga dalam bentuk kelompok. Kemudian, aktivitas fisik sehari-hari dioptimalkan seperti berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Menempati kamar tingkat agar naik dan turun tangga, mengurangi lama menonton televisi dan bermain games komputer, dan menganjurkan bermain di luar rumah. Jadi menurut para ahli itu kalau gadget, nonton TV itu maksimal adalah 2 jam dalam sehari. Nah, kita masuk di modifikasi perilaku. Jadi harus dipantau berat badannya, kemudian asupannya, aktivitas fisiknya secara mandiri, dan melakukan pencatatan. Kemudian kontrol terhadap rangsangan stimulus. Jadi biasanya kan kalau anak atau remaja, dia pastinya bermain dengan teman. Nah, temannya ayo jajan yuk gitu. Nah, dia diberikan pengertian untuk pemilihan jajan yang boleh dikonsumsi biar asupannya tidak berlebih. Atau kita juga bisa kolaborasi dengan sekolah. Misalnya di sekolah dia diberikan semuanya, murid diberikan setiap hari apa susu atau UHT, susunya tapi yang susu biasa, bukan yang low fat. Nah, kita bisa kolaborasi atau kita bisa menginformasikan kalau misalnya pas anak saya UHT-nya bukan yang ini, kalau bisa nggak dirubah atau di UHT-nya yang low fat untuk anak-anak dengan kelebihan berat badan. Kemudian mengubah perilaku makan, misalnya belajar mengontrol porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi, serta mengurangi makanan cemilan. Nah, yang tadi ini, kalau misalnya pasiennya mengerti, bisa diajak komunikasi, atau masih pola makannya masih dengan orang tua yang mengatur, nah ini agak lebih mudah karena nanti cemilannya yang disiapkan oleh orang tua. Jadi cemilannya yang biasa stoknya biskuit, permen, ciki, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mah stoknya adalah buah. Jadi kalau misalnya dia pengen cemilan, dikasihnya buah potong seperti itu. Tapi yang agak susah yang pasien dengan yang susah berkomunikasi. Ada juga pasien-pasien yang kalau dia tidak diberikan makanan sesuai dengan keinginannya, dia akan marah, memukul, dan lain sebagainya. Ini memang perlu hati-hati. Jadi dari 2 kali selingan mungkin satu masih cemilan yang sukanya dia dan satu kita berikan yang porsi tinggi serat atau buah. Kemudian penghargaan, yaitu orang tua dianjurkan untuk memberikan dorongan, pujian terhadap keberhasilan atau perilaku sehat yang perlihatkan anaknya. Misalnya seperti kemarin nih pasien saya dalam 1 bulan turun nih berat badannya.
2,5 kilo dengan rekomendasi yang diet yang bulan lalu. Nah, ini keren banget. Jadi saya berikan apresiasi, keren banget, bisa turun berat badannya tuh, pipinya udah mulai tirus, sudah bagus. Jadi kita berikan penghargaan kepada orang tua, kepada pasiennya sendiri. Kemudian pengendalian diri, memilih makanan yang berkalori rendah atau mengimbanginya dengan melakukan latihan tambahan untuk membakar energi. Nah, ini tadi peran orang tua, jadi lingkungan yang mendukung dalam mengobati anak sangat efektif dalam penurunan berat badan atau keberhasilan pengobatan. Karena anak masih diasuh oleh orang tua ya. Jadi apa yang disiapkan oleh orang tua itu yang dikonsumsi anak. Kemudian jika sudah remaja, nah dia juga bisa saling komunikasi dengan orang tua. Apa saja makanan yang boleh, apa saja makanan yang tidak boleh. Kemudian orang tua menyediakan nutrisi yang seimbang sesuai dengan metode food rules atau aturan makan. Makan 3 kali sehari, makan utama dengan 2 kali selingan. Selingannya diberikan yang tinggi serat atau buah. Kemudian jika ada tadi ada satu pasien yang diet, nah satu keluarga juga harus ikut diet, harus ikut food rules-nya pasien tersebut. Jadi kalau pasien itu tidak makan gorengan ya semuanya tidak makan gorengan. Jadi biar tidak ada pencetus dan tidak merasa sendiri untuk melalui diet ini. Seluruh anggota keluarga ikut berpartisipasi dalam program diet, mengubah perilaku makan dan aktivitas mendukung keberhasilan anak, serta menjadi bagian dari keseluruhan program komprehensif tersebut ya. Jadi kalau misalnya satu anak yang minta jalan-jalan ya, orang tuanya ikut jalan-jalan, ikut olahraga, ikut berenang dan sebagainya. Guru dan teman sekolah juga diharapkan ikut mendukung tata laksana obesitas, misalnya memberikan pujian bila anak yang berhasil mengikuti program diet atau menurunkan berat badannya dan sebaliknya tidak mengejek anak gemuk. Nah, selain itu ada tata laksana untuk kedokteran dengan terapi intensif, jadi dengan obat-obatan dan dengan terapi bedah. Jadi dulu kan juga ada tuh kasus anak obesitas yang sampai berapa ratus kilo ya di Bandung, di Jawa Barat. Nah, dia dengan terapi bedah bariatrik, jadi merestriksi lambungnya, dikurangi, dikunci lambungnya, dan dia diberikan diet ketat. Nah, dia juga bisa turun tuh dengan olahraga. Nah, kita masuk pada pencegahan. Jadi obesitas itu juga bisa dicegah. Tadi kan kalau udah pasiennya udah obesitas, kalau sekarang anaknya status gizinya baik, kita cegah agar tidak obesitas. Pencegahan primer, jadi dimulai dari awal waktu dia lahir, jadi diberikan pola makan yang sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya dia bayi usia 0 sampai 6 bulan, dia diberikan ASI. Kemudian 6 bulan diberikan MPASI sesuai dengan PMBA, sesuai dengan prinsip diet sesuai dengan usianya. Kemudian mendorong orang tua untuk memberikan makanan yang bervariasi serta menghindari minuman manis dan makanan selingan tinggi kalori dari sedari kecil. Kemudian tidak meletakkan televisi di dalam kamar tidur anak. Pengasuh selain orang tua harus menerapkan strategi yang dianjurkan. Jadi harus semuanya satu suara. Kemudian tadi ya menghindari minuman manis, membatasi konsumsi jus dan susu yang berlebih, makan bersama, televisi dimatikan selama proses makan bersama. Keluarga memastikan bahwa semua makanan yang tersedia sehat serta cukup buah dan sayuran. Selingan dapat diberikan sebanyak 2 kali dan orang tua hanya menawarkan air putih bila anak haus di antara selingan dan makan padat. Anak harus mempunyai kesempatan bermain aktif, jadi bermain di luar rumah, membatasi menonton televisi, serta tidak meletakkan televisi di dalam kamar tidur anak. Orang tua berperan aktif dalam pendidikan media anak dengan menemani anak saat menonton program televisi dan diskusi acara tersebut dengan anak. Kalau sekarang mungkin jarang ya nonton TV ya, mungkin sekarang nonton YouTube, jadi nonton YouTube-nya harus selalu didampingi. Membuat jadwal penggunaan media, membatasi waktu menonton 1-2 jam per hari dan mengurangi pajanan media atau smartphone. Nah, untuk pencegahan sekunder, nah ini dilakukan dengan mendeteksi, jadi dengan pengawasan berat badan. Early adiposity rebound. Anak mengalami peningkatan IMT pada tahun pertama kehidupan. Indeks massa tubuh menurun setelah usia 9-12 bulan dan mencapai nilai terendah pada usia 5-6 tahun.
dan selanjutnya meningkat kembali pada masa remaja dan dewasa. Nilai IMT paling rendah adalah disebut dengan adiposity rebound. Jadi pada usia 5-6 tahun dia mengalami kayak berat badannya nggak naik-naik, berat badannya dia tampak kurus seperti itu. Tapi pada usia remaja langsung boom, berat badannya naik drastis. Waktu terjadinya adiposity rebound merupakan periode kritis untuk perkembangan obesitas pada masa anak. Adiposity rebound yang terjadi lebih dini dan cepat di bawah 5 tahun berhubungan dengan peningkatan resiko obesitas dan sindrom metabolik di kemudian hari. Jadi misalnya kalau yang sekarang itu weight increment-nya kurang atau ada berat badannya tidak naik secara bagus gitu ya. Nah, itu jadi kan mempengaruhi IMT-nya. Jadi IMT-nya turun tapi pada saat itu karena pada berat badan yang kurang, status gizi kurang atau status gizi buruk, nah lemak itu tidak bisa di metabolisme secara sempurna. Jadi pada saat penumpukan lemak, dia makannya banyak, nah terjadi metabolisme lemaknya tidak bagus. Jadi dia terjadi penumpukan lemak dan terjadinya obesitas. Nah, yang terakhir adalah pencegahan tersier dilakukan dengan mencegah komorbiditas yang dilakukan dengan menata laksana obesitas pada anak dan jadi pencegahan tersier adalah tata laksana tadi biar tidak terjadi komorbidnya.